Selamat siang Bu Hita. Bu Ari, selamat siang Bu. Kenapa wajah Bu Ari kelihatan murung begitu? Iya nih Bu Hita, sebelumnya saya mohon maaf jika mengganggu waktunya ya Bu. Ya, tidak apa-apa kok Bu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya perlu seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Apa Bu Hita bersedia membantu saya? Tentu saja Bu Ari. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bu Ari harapkan dari pembicaraan kita ini? Sebenarnya saya hanya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Apa sih masalahnya Bu Ari? Coba Bu Ari ceritakan. Dan apa masalah yang membuat Bu Ari menjadi resah dan murung seperti ini? Bu Hita ingat tidak? Kemarin saya kan supervisi nih di kelas. Nah, saat supervisi itu, Bu Hita tahu tidak? Saya mendapat teguran nih dari pengawas. Oh, kok bisa Bu? Coba ceritakan alasan Bu Ari bisa mendapat teguran dari pengawas. Menurut saya sih sebenarnya masalah itu hal sepele. Terus, kok bisa sampai mendapat teguran, Bu Ari? Nah, jadi begini ceritanya Bu Hita. Ketika supervisi kemarin itu, saya mendapatkan kritikan dari pengawas sekolah. Pengawas mengkritik cara mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks. Menurut beliau, mengajar itu katanya harus menggunakan buku teks. Oh, begitu. Terus, bagaimana respon Bu Ari setelah mendapat teguran seperti itu dari pengawas? Ya, saya jelaskan kepada beliau bahwa selama ini saya hanya mengajar itu, saya menggunakan berbagai sumber belajar lainnya. Sumber belajar kan tidak hanya dari buku teks saja ya kan? Bisa juga menggunakan sumber belajar lainnya seperti internet, buku-buku di perpustakaan. Yang penting sudah mengacu pada kurikulum ya kan? Namun setelah mendengarkan penjelasan saya itu, sepertinya beliau jadi tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Bu Ari. Selama ini, apa saja yang sudah Bu Ari lakukan dalam proses mengajar di kelas? Apa alasan Bu Ari tidak menggunakan buku teks? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber belajar. Saya menggunakan media pembelajaran yang saya kembangkan sendiri. Saya menggunakan informasi dari internet, buku-buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Untuk buku teks, saya memang jarang menggunakannya. Karena menurut saya, tanpa buku teks pun anak-anak bisa kok mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Selain itu, saya terkadang mengajak anak-anak untuk melihat tayangan video dari YouTube. Atau saya mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Misalnya ketika mereka menghitung luas bangun datar, saya suruh anak-anak praktek langsung menghitung luas lapangan basket sekolah kita. Hanya begitu saja. Anak-anak juga antusias dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum. Bukankah begitu sudah cukup ya Bu Ita? Wah, sebenarnya apa yang dilakukan Bu Ari sudah bagus. Lalu, bagaimana hasil belajar siswa ketika Bu Ari menggunakan sumber belajar itu? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa itu berbeda-beda. Jadi, gaya belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya ya Bu Ita. Kenapa saya tidak terpikirkan hal itu ya? Selama ini sebenarnya masih ada sih beberapa anak yang masih belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah Bu Ari, pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dalam proses belajar mengajar, mungkin harapan pengawas kemarin itu ya seperti itu. Bu Ari menggunakan buku teks juga.
Setelah saya pikir-pikir, ada benarnya juga ya Bu Ita, yang Ibu Ita katakan. Nah, setelah Bu Ari bercerita, bagaimana perasaan Bu Ari sekarang? Terus terang sih beberapa hari ini ya Bu, saya merasa kurang nyaman. Saya resah, tidur tidak enak, makan pun tak enak ketika kepikiran masalah ini terus. Sampai-sampai pekerjaan di rumah pun ikut terbengkalai. Banyak sekali ya Bu. Lalu apa yang membuat Bu Ari merasa tidak nyaman dan resah? Nah, itu dia Bu Rita. Sebenarnya yang membuat saya resah itu karena pengawas sekolah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Saya khawatir nanti masalah ini akan menjadi bumerang bagi saya di kemudian hari. Apalagi saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Bagaimana kalau nantinya saya tidak mendapatkan dukungan dari kepala sekolah? Saya jadi kepikiran Ibu Ita. Oh, begitu ya Bu Ari. Jadi, jika saya boleh simpulkan, jadi yang membuat Bu Ari murung dan tidak nyaman adalah saat supervisi kemarin itu ya. Karena Bu Ari tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ketika pengawas mengingatkan Bu Ari. Kemudian Bu Ari berargumen yang membuat pengawas menjadi tersinggung. Lalu hal tersebut disampaikan pengawas kepada kepala sekolah. Nah, itu sebabnya Bu Ari merasa khawatir kan? Benar sekali Bu Ita. Kira-kira saya akan dipanggil Bapak Kepala Sekolah ya tidak Bu ya? Kalau menurut saya, sebelum itu terjadi, Bu Ari harus melakukan refleksi dan mempersiapkan diri. Seandainya suatu waktu nanti Bu Ari dipanggil kepala sekolah, Bu Ari sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Mulai dari teguran pengawas pada saat supervisi kemarin, dan bagaimana Bu Ari menyampaikan argumen dari teguran tersebut. Jika tidak ada teguran dari kepala sekolah, ya syukur Bu Ari. Betul. Semoga saja ya begitu Bu Ita. Ya, lantas dari apa yang sudah Bu Ari ceritakan, apa rencana Bu Ari selanjutnya? Saya rencananya sih akan menghadap pada Bapak Kepala Sekolah, menceritakan duduk permasalahannya dulu. Barangkali nanti Bapak Kepala Sekolah membantu memberikan solusi. Nah, lalu ada hal lain yang ingin Bu Ari lakukan? Saya akan mencoba menghadap juga kepada pengawas sekolah untuk meminta maaf sambil meminta informasi bagaimana sih langkah-langkah mengajar yang baik. Untuk kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ketika proses belajar dan mengajar di kelas. Nah, saya setuju dengan ide Bu Ari. Menurut saya, langkah yang akan Bu Ari ambil itu sudah tepat. Puji syukur ya Bu Hita, saya sudah merasa agak lega. Jujur saja, saya agak was-was dengan permasalahan ini. Lagi masalah ini berkaitan langsung nih dengan atasan. Saya takut jadi masalah besar di kemudian hari. Ya, syukurlah jika Bu Ari sudah lega. Lalu dari rencana tadi, komitmen apa yang Bu Ari lakukan untuk menjalankan rencana itu ke depannya? Kalau untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan tetap mengacu pada kurikulum dan aturan-aturan yang ada, serta mengikuti arahan-arahan yang pengawas berikan, terutama tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Ari untuk menjalankan komitmen tersebut? Mungkin nantinya saya akan meminta bantuan Bu Sucita. Kebetulan sih Bu Sucita kan mengajar jenjang yang sama dengan saya. Mungkin nanti kita bisa saling mengingatkan. Nah, ide itu yang bagus, Bu. Semoga masalah dapat segera diselesaikan ya, Bu. Sehingga Bu Ari bisa bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman lagi, serta tidak perlu was-was lagi.
Terima kasih ya Bu Wita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Sama-sama Bu Ari, kita saling support satu sama lain ya. Baik. Baik, terima kasih kepada Bu Ari dan Bu Lapahita yang telah melakukan praktek coaching dengan baik dan cukup menantang ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, adapun umpan balik yang bisa saya berikan sebagai pengamat, yakni praktek coaching kali ini sudah sesuai dengan metode Tirta. Ya, jadi saya mulai aja analisis dari tujuannya, di mana tujuannya ini sudah bisa diungkapkan dengan jelas oleh coach sendiri, yaitu Bu Ari. Coach juga sudah mampu menstimulasi apa sih maksud atau tujuan dari coach menyampaikan permasalahannya, dan coach juga mampu mengungkapkan maksud dan tujuan perbincangan tersebut dengan jelas. Nah, pada tahap identifikasi, coach juga sudah mampu merangsang coach untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan ya dengan lancar dan juga fasih melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan reflektif. Nah, inilah yang mengakibatkan coach itu bisa menggali atau mengeksplor potensinya ya atau kemampuannya dalam hal berkomunikasi, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya. Selanjutnya pada bagian rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong coach untuk mengambil keputusan mandiri. Ya, di sini coach mampu juga memberikan jawaban-jawaban yang bersifat spesifik. Dalam hal ini, coach atau Bu Ari sudah mampu memberikan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk menanggapi permasalahan tersebut. Nah, coach akhirnya bisa menggali sendiri ya potensi atau ide-idenya hingga muncul ide yang akan menjadi bahan solusi atas permasalahannya. Nah, terakhir pada tahap tanggung jawab, coach juga sudah mampu ya berupaya untuk menggugah coach untuk membangun komitmen atau tanggung jawab bersama ya terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, coach sudah menyampaikan komitmennya terhadap rencana aksi yang bisa dicapai ya, dan akhirnya bisa tercapai dengan baik dan lancar. Sekian yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat, sebagai umpan balik pada praktek coaching kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Wah, lama juga ini.